Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram, khususan ila ruhi Syekh Najmuddin Al-Ghaiti sirrin Nabi wa ali Nabi ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita sama-sama bisa dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala guna melaksanakan salat fardu maghrib secara berjamaah. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat, kerabat dan pengikut beliau hingga hari kiamat. Sekarang kita berada di bulan Sya'ban. Nah, di mana kalau dalam hitungan itu dari sekarang ini kemungkinan besar tinggal 3 minggu lagi. Nah, kita memasuki bulan suci Ramadan. Nah, oleh karena itu salah satu amalan yang paling baik yang kita lakukan adalah yang pertama memperbanyak sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan yang kedua memperbanyak melaksanakan puasa-puasa sunnah. Nah, bisa puasa sunnahnya ini selang-seling boleh. Kemudian boleh juga misalkan mulai awal tadi sampai nisfu Sya'ban boleh. Nah, yang paling menjadi catatan khusus, nah ini kami sampaikan terlebih dahulu. Untuk pelaksanaan insyaallah untuk pelaksanaan nisfu Sya'ban di minggu yang akan datang di malam Senin ya. Hari Ahad malam Senin nanti kita beramalan di sini. Mulai dari sebelum maghrib kita ada membaca qasidah Al-Aidarusi insyaallah. Kemudian azan maghrib, habis azan maghrib, sholat maghrib, habis sholat maghrib kita melaksanakan sholat tasbih. Nah, sholat tasbih terlebih dahulu. Nah, kemudian setelah sholat tasbih itu sebanyak 4 rakaat. Lamanya kalau dihitung-hitung itu sekitar 15 menit lebih. Itu sholat tasbihnya aja baru. Jadi nanti insya Allah wirid maghribnya kita wirid singkat saja. Bahkan wiridnya tuh pendek, yang paling pendek wirid maghribnya, jadi supaya cepat. Nah, kemudian habis sholat maghrib, habis sholat tasbih kita melaksanakan membaca yasin 3 kali. Nah, nanti niatnya ikuti aja imam. Nanti imam memandukan niatnya. Nah, kemudian sampai isya selesai pulang. Nah, insya Allah di minggu yang akan datang. Dan kami umumkan insya Allah minggu yang akan datang itu atau malam Ahad yang akan datang itu terakhir kita pengajian ya. Sebagaimana majelis-majelis pada umumnya, kalau malam nisfu atau menjelang malam nisfu biasanya penutupan majelis sementara. Biasanya selama 2 bulan itu libur, tapi selama bulan suci Ramadan setiap subuh kita tetap melaksanakan pengajian insya Allah. Yang liburnya itu tuh sekitar malam subuh Jumat dengan subuh Senin. Insya Allah itu libur dulu sementara, subuh Jumat dengan subuh Senin. Yang sisanya tetap terus kita melaksanakan pengajian. Insya Allah akan kami bawakan kitab sifat 20, kitab tauhid sifat 20. Kemarin kita sudah membahas tentang perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah masuk ke dalam langit yang keempat ya kemarin. Nah, di langit yang keempat beliau bertemu dengan salah satu nabi yaitu Nabi Idris. Di mana dalam satu riwayat Nabi Idris itu adalah salah seorang nabi yang berprofesi sebagai tukang jahit.
Nah, jadi suatu ketika diceritakan pernah Nabi Idris itu didatangi oleh iblis. Nabi Idris didatangi oleh iblis. Jadi iblis mendatangi Nabi Idris dan dihasutnya. Dihasutnya, "Hai Idris, engkau ini kan salah seorang rasul, salah seorang nabi. Nah, kenapa engkau ini nih masih bekerja sebagai tukang jahit? Engkau bisa memerintahkan seluruh umatmu itu tuh untuk berkumpul-kumpul mengumpulkan uang, engkau akan lebih kaya daripada ini." Kemudian apa yang dilakukan Nabi Idris? Ambil Nabi Idris gunting. Dulu gunting gak kayak sekarang, dulu gunting besar. Ambil Nabi Idris gunting, dipotongnya lah telinga kanan iblis. Makanya di hari kiamat nanti kita melihat telinga kanannya iblis itu tidak ada. Itu dipotong oleh Nabi Idris. Karena saking marahnya Nabi Idris dengan iblis pada saat itu. Iblis itu tuh kalau perwujudannya itu tuh lebih mengerikan daripada syaitan. Syaitan itu kan ngeri. Nah, iblis itu tuh ya pimpinan daripada syaitan. Tapi telinga kanannya diputus oleh Nabi Idris alaihissalam. Itu dalam satu riwayat. Kemudian di sini diceritakan Nabi SAW dan malaikat Jibril naik ke langit yang kelima. Nah, ketika naik ke langit yang kelima, Nabi SAW meminta izin kepada malaikat yang menjaga pintu langit kelima dan diizinkan. Setelah itu pintu langit pun dibuka. Kemudian baginda Nabi dan malaikat Jibril masuk. Tiba-tiba mereka berdua berjumpa dengan Nabi Harun alaihissalam. Nah, Nabi Harun alaihissalam diceritakan berada di langit kelima ya, di sini disebutkan. Yang memiliki ciri rambut dan jenggotnya sebagian putih dan sebagiannya lagi hitam. Jenggotnya tersebut menjuntai ke bawah sepanjang pusar, berarti panjang banget. Panjang jenggotnya itu sampai pusar. Sebab sangat panjangnya tersebut, Nabi Harun dikerumuni oleh kaum Bani Israel. Saat itu Nabi Harun bercerita kepada kaumnya tersebut, artinya sedang dalam keadaan bercerita kepada kaumnya. Nah, maka dalam satu riwayat Nabi Harun ini sangat dekat dengan Nabi Musa alaihissalam. Tapi karena mereka ini adik kakak kan, kakaknya itu tuh Nabi Harun. Selisih tahunnya itu sekitar 4 tahun kelahiran. Nah, makanya diceritakan seperti ini. Kenapa Nabi Harun itu selamat ketika dilahirkan, sedangkan Nabi Musa harus dimasukkan ke dalam peti dan dialirkan ke Sungai Nil. Ada kan ceritanya? Cerita Nabi Musa. Nah, jadi ceritanya seperti ini. Waktu di zaman Fir'aun, kan setelah masanya Nabi Yusuf, habis masanya Nabi Yusuf dan seluruh orang-orang atau kolega Nabi Yusuf meninggal, timbullah dinasti yang baru. Nah, disebut dengan dinasti Kipti, yang dikuasai oleh kelompok, nama kelompoknya adalah Fir'aun. Jadi Fir'aun itu bukan nama raja, tapi nama dinasti atau nama bani ya, nama kelompok namanya Fir'aun. Rajanya namanya Ramses. Ada Ramses I, Ramses II. Nah, yang bertarung melawan Nabi Musa itu adalah Ramses II. Itu Ramses II. Nah, itu namanya, kalau kelompoknya atau baninya disebut Fir'aun. Jadi pada saat itu kan ada kekhawatiran dari bangsa Kipti oleh Bani Fir'aun itu. Jadi mereka melihat jumlah Bani Israel ini semakin lama semakin banyak. Bani Israel semakin lama semakin banyak. Entah kenapa, mungkin karena memproduksi terus kan, akhirnya lahir terus. Sehingga pada saat itu penguasa Fir'aun pada saat itu merasa, wah ini kalau misalkan kayak gini, bangsa Kipti atau bangsa kita di sini ini kemungkinan besar akan habis nanti. Kalau orang-orang Bani Israel ini memberontak, selesai kita. Walhasil diberikanlah suatu kebijakan. Kebijakannya apa? Pokoknya kalau ada anak laki-laki yang melahirkan atau lahir, anak laki-laki yang lahir di dunia ini, maka dia harus langsung dibunuh oleh bidan. Dan itu diberlakukan sepanjang tahun. Ternyata itu menimbulkan polemik lagi di kerajaan Fir'aun pada saat itu. Katanya, kan ini kan bangsa Bani Israel itu kan bangsa budak. Kalau anak laki-lakinya habis, siapa yang menolong kami? Habis laki-lakinya. Jadi apa yang dilakukan? Kata Fir'aun, kalau seperti demikian begini, aku ubah. Kata Fir'aun, 1 tahun itu tidak dilakukan pembunuhan anak laki-laki, 1 tahun berikutnya dilakukan pembunuhan. Pokoknya tahun ini dibunuh, tahun nanti enggak, tahun ini dibunuh, itu terus diberlakukan.
Sampai pada suatu masa lahirlah Nabi Harun alaihissalam, kakaknya Nabi Musa. Nah, di masa Nabi Harun itu lahir, pada saat itu tahun yang dimana tahun tidak dilakukan pembunuhan kepada anak laki-laki pada saat itu untuk kalangan kaum Bani Israel. Nah, adapun Nabi Musa pas kenanya di tahun itu kenanya harus dibunuh. Nah, akhirnya Nabi Musa dimasukkan ke dalam keranjang peti dan dialirkan di Sungai Nil sampai diambil oleh salah satu dari permasyuri Firaun ya, lupa siapa namanya kalau tidak salah itu tuh. Dalam satu riwayat itu dia itu salah satu di antara orang-orang wanita-wanita yang masuk surga, istrinya Firaun itu tuh. Nah, karena istrinya Firaun itu tidak meyakini dan dia tuh mengimani apa yang diimani oleh Nabi Musa pada saat itu dan mengingkari apa yang dia imani atau yang dilakukan oleh Firaun. Nah, itu satu riwayat ya. Jadi kalau dari segi nasabnya Nabi Harun itu tuh salah seorang daripada keluarga Imran. Kalau tidak salah di sini ada tulisannya Harun bin Imran bin Qahits bin Lawi bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Jadi keturunan dari Nabi Ibrahim tapi melalui jalur Nabi Ishak. Nah, Nabi Ishak kemudian Nabi Yakub, terus anaknya Nabi Yakub. Nabi Yakub memiliki beberapa anak, diantaranya Yusuf, Bunyamin, kemudian ada dari sebelah yang lain, dari istri beliau yang lain, kemudian lahirlah Nabi Harun. Nah, Nabi Harun memiliki saudara namanya Nabi Musa. Nah, seperti itu. Makanya kenapa orang-orang Israel atau orang-orang Bani Israel itu tuh mereka merasa diri mereka lebih kuat, paling kuat, karena mereka memang banyak keturunan para nabi-nabi itu tuh di kalangan Bani Israel. Sedangkan Nabi Ibrahim memiliki anak namanya Ismail, ke bawahnya tuh tidak ada yang menjadi nabi. Sampai timbul Nabi Muhammad SAW, tidak ada lagi yang menjadi nabi dari keturunan yang di sebelah Nabi Ismail. Nah, itu sedikit cerita ya tentang Nabi Harun. Soalnya biasanya cerita-cerita tentang Nabi Harun itu tuh kurang terlalu nampak ceritanya. Padahal pada hakikatnya Nabi Harun ini selalu mendampingi Nabi Musa. Nah, nanti kita ceritakan bagaimana perangainya Nabi Musa. Berbeda, pokoknya 180 derajat sangat berbeda perangainya Nabi Musa dengan Nabi Harun. Nabi Harun lembut orangnya. Nabi Musa apabila ada yang menentang ditempeleng beliau. Itu Nabi Musa. Kemudian Nabi SAW mengucapkan salam kepada Nabi Harun. Nah, kemudian dijawab oleh Nabi Harun. Kata Nabi Harun, selamat datang wahai saudaraku yang soleh dan Nabi yang soleh. Kemudian Nabi Harun mendoakan Nabi SAW, dan Nabi pun bertanya kepada malaikat Jibril, siapakah dia wahai Jibril? Dia adalah seorang laki-laki yang sangat dicintai oleh kaumnya, namanya Harun bin Imran. Nah, sangat dicintai oleh kaumnya. Memang suatu ketika pernah diceritakan kan Nabi Musa itu tuh pernah marah banget dengan Nabi Harun. Waktu itu Nabi Musa alaihissalam pergi ingin berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi umat kaum bangsa Bani Israel ini dititipkan, kalian nanti dipimpin oleh Nabi Harun. Tapi Nabi Harun namanya orangnya lembut, memiliki musuh di dalam selimut. Artinya musuhnya itu namanya Samiri. Nah, Samiri ini kayak seolah-olah membangkang dengan Nabi Harun. Dibikinlah satu patung lembu yang terbuat dari emas, dan memang Samiri ini salah seorang orang ahli sihir. Nah, itulah setiap zaman, setiap nabi itu memiliki tantangan yang berbeda-beda. Sihir itu nggak cuma zaman sekarang, parang maya dan sebagainya, bukan cuma sekarang, mulai zaman bahari, mulai zaman Nabi Musa, bahkan sebelumnya itu sihir itu sudah ada. Orang melakukan perjanjian dengan syaitan itu tuh mulai dulu sudah. Jadi kalau ada orang mengatakan sihir itu cuma tahayul, nggak pernah ada, ini orang ini mengingkari yang namanya sesuatu yang pernah terjadi sebelumnya. Makanya kenapa kita diamalkan atau diajarkan, diperintahkan oleh Nabi perbanyak baca surah Al-Falaq dan An-Nas supaya terhindar daripada sihir. Karena biasanya yang namanya serangan-serangan kayak gitu tuh kan kita harus ada persiapan. Nah, ini ya cerita dengan Nabi Harun alaihissalam. Jadi waktu itu saking marahnya kan, waktu kembali Nabi Musa melihat umat Nabi Musa ini semuanya menyembah sapi betina, patung sapi betina yang terbuat dari emas, dilemparkannya namanya Nabi Musa kan keras, dilemparkannya
kitab Taurat yang sudah dipegangnya, kemudian ditariknya janggut Nabi Harun yang panjang itu, ditariknya sampai hampir tersungkur saking marahnya, marah dengan kakaknya itu kan. Nah, cuman pada saat itu Nabi Harun langsung berbicara, kata Nabi Harun, itu bukan kesalahanku, karena aku memang dalam artian itu aku orangnya lembut, aku tidak bisa keras terhadap umatmu. Nah, pada saat itu redalah kemarahannya Nabi Musa. Nah, seperti itu ceritanya. Kemudian setelah bertemu dengan Nabi Harun, Nabi SAW dan malaikat Jibril naik lagi ke langit yang ke-6. Jibril meminta izin untuk dibukakan pintu langit kepada penjaga pintu langit tersebut. Kemudian dibukakan. Setelah pintu langit dibuka, pintu langit ke-6 dibuka, mereka berdua masuk. Lantas baginda Nabi bertemu dengan beberapa nabi yang saling diiringi oleh para kaumnya. Nah, seluruh nabi-nabi selain nabi-nabi yang diceritakan tadi semuanya berkumpul di langit yang ke-6. Namun hanya sedikit, hanya sedikit kaumnya. Baginda Nabi juga bertemu dengan nabi-nabi yang kaumnya banyak dan bertemu dengan nabi-nabi yang tidak berpengikut. Nah, nabi-nabi itu tuh ada nabi yang tidak berpengikut, tidak ada pengikutnya. Dalam satu riwayat, nabi dan rasul yang memiliki pengikutnya sangat sedikit itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Ya, Hawariyin itu tuh kan, kaum Hawariyin itu tuh 11 orang pengikut Nabi Isa. Awal mulanya 12, satu murtad, Yudas Iskariot. Nah, satu murtad, tapi Yudas Iskariot ketika kaum bangsa Romawi ingin menjemput Nabi Isa alaihissalam, ternyata dia yang duluan masuk selaku pengkhianat, keluar wajahnya diserupakan dengan Nabi Isa sehingga dia yang disalib. Nabi Isa sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit pada saat itu. Dalam satu riwayat juga diceritakan Nabi Isa itu adalah salah seorang nabi yang tidak memiliki rumah. Jadi sebenarnya rumah yang dimaksud itu adalah rumah muridnya. Rumah muridnya, bukan rumah Nabi Isa. Dia tidak memiliki rumah. Tidur beratapkan langit, beralaskan bumi, itu Nabi Isa. Nabi yang paling miskin dalam satu riwayat. Kemudian baginda Nabi SAW berjumpa dengan serombongan orang yang sangat banyak pengikutnya, yang segala penjurunya itu dipenuhi oleh pengikut dari Nabi tersebut. Baginda Nabi bertanya, siapa mereka wahai Jibril? Kata Jibril, mereka adalah Nabi Musa alaihissalam dan para pengikutnya. Sehingga pada saat itu Nabi SAW pun tertunduk. Nabi SAW melihat banyaknya pengikut Nabi Musa, kaum Yahudi, banyaknya luar biasa. Nah, kemudian kata malaikat Jibril kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, angkatlah kepalamu. Tiba-tiba ketika Nabi SAW mengangkatkan kepalanya dan melihat ke atas langit dan sekumpulan dari orang-orang, beliau melihat sekumpulan daripada orang-orang yang jumlahnya sangat banyak yang memenuhi segala penjuru. Ketika beliau tertunduk, beliau melihat lagi di sisi yang lain, melihat orang itu banyaknya luar biasa yang memenuhi segala penjuru. Kata malaikat Jibril, mereka semua adalah umatmu ya Rasulullah. Adapun selain iring-iringan tersebut ada 70.000 orang lagi yang akan masuk ke surga tanpa dihisab. Nah, itu salah satu yang dikatakan oleh malaikat Jibril. Jadi kata malaikat Jibril, di antara 70 orang umatmu ada nanti yang akan dimasukkan ke dalam surga bighairi hisab, tanpa hisab. Jadi 70 orang. Nah, dalam satu riwayat menurut Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, 70 orang itu bisa membawa 70 orang. Satu di antara 70 orang itu bisa membawa 70 orang untuk masuk surga tanpa hisab. Kemudian satu di antara satu orang yang dimasukkan dalam surga dari 70 orang itu bisa dia tuh membawa lagi 70.000 orang. Nah, itu siapa? Nah, di sini disebutkan menurut Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad itu adalah orang-orang yang dia itu menuntut ilmu. Menuntut ilmu, tenang. Dia menuntut ilmu. Kemudian ketika menuntut ilmu mengajarkan ilmunya ke orang lain. Orang lain ikut, kemudian yang orang lain yang ikut yang belajar dengan dia memberikan ilmunya ke orang lain lagi, terus berurut-urutan. Mereka akan masuk ke dalam surga bighairi hisab, tanpa hisab. Makanya kita niatkan bismillah, sengaja aku menuntut ilmu sampai aku meninggal dunia karena Allah. Nah, itu kalau matinya mati syahid bighairi hisab.
tidak akan dihisap nantinya di hari kiamat. Diniatkan mulai sekarang ya. Kemudian setelah baginda Nabi SAW dan malaikat Jibril masuk, tiba-tiba mereka bertemu, dan mereka pada saat itu bertemu dengan Nabi Musa, artinya berhadapan dengan Nabi Musa. Nabi Musa diceritakan adalah seorang laki-laki yang berkulit putih kemerah-merahan, nah kayak orang Eropa. Tinggi badannya seperti Syanu'ah, nah salah seorang sahabat Nabi ya, Syanu'ah. Banyak tebal bulunya, artinya dia tuh memiliki bulu di badannya, bulu. Apabila memakai baju rangkap dua atau baju lapis dua, sungguh akan robek baju tersebut, tertembus bulu di badannya tersebut. Memang kalau diceritakan Nabi Musa itu orangnya kekar, kuat, pokoknya apa ya, perangainya itu tuh keras luar biasa, pokoknya kayak jagoan itu dah Nabi Musa ya, karena orangnya memang luar biasa. Lantas baginda Nabi SAW mengucapkan salam dan dijawab oleh Nabi Musa. Kata Nabi Musa, selamat datang wahai saudaraku yang soleh dan Nabi yang soleh. Ketika Nabi SAW melewati atau bertemu dengan Nabi Musa tersebut, maka muka Nabi Musa pun memerah dan beliau pun menangis. Beliau ditanya oleh orang-orang banyak, ada apa? Kenapa engkau menangis wahai Nabi Musa? Artinya ditanya oleh salah satu di antara pengikut-pengikut Nabi Musa di langit yang ke-6 tersebut. Nah, maka Nabi Musa menjawab, aku menangis disebabkan Muhammad diutus sesudahku, namun umatnya sangat banyak yang masuk surga daripada umatku. Nah, kata Nabi Musa, bahasa kita tuh ya iri lah, iri dengan umat Nabi Muhammad. Kenapa? Dia itu diutus setelah aku, tapi ketika diutus setelah aku, umatnya banyak yang masuk surga. Bahkan dalam satu riwayat 100 kali lipat daripada jumlah pengikut Nabi Musa yang masuk ke dalam surga. Nah, belum lagi mereka-mereka yang diberi syafaat oleh Nabi SAW. Hak syafaat, memberi syafaat, pertolongan kepada hamba-hambanya, hanya hak prerogatif diberikan kepada Nabi Muhammad. Sedangkan nabi-nabi yang lain tidak berhak memberikan syafaat di hari kiamat kepada umatnya, tidak berhak. Cuma Nabi Muhammad saja yang diperbolehkan memberikan syafaat. Makanya kita dituntut untuk berbanyak sholawat supaya nama kita diingat oleh Nabi SAW. Kemudian kaum Bani Israel, diceritakan kaum Bani Israel sama-sama berpendapat bahwa, kata Nabi Musa, kaum Bani Israel sama-sama berpendapat bahwa aku adalah orang yang paling mulia di antara seluruh keturunan Nabi Adam alaihissalam di hadapan Allah. Nah, kata Nabi Musa, menurut Nabi Musa aku nih yang paling mulia sudah. Karena kan pernah ditanya waktu itu kan Nabi Musa oleh Allah beberapa umatnya kan, wahai Musa, di dunia ini siapakah manusia yang paling mulia? Nah, pada saat itu kata Nabi Musa, aku orang yang paling mulia. Oh ya, wajar, karena Nabi Musa orangnya memang, siapa lagi yang orangnya kekar luar biasa kayak gitu. Ternyata ditegur oleh Allah, sesungguhnya ada lagi orang yang lebih mulia daripada kamu. Orangnya biasa saja tapi memiliki kemuliaan yang luar biasa di sisiku. Disuruhnya lah bertemu dengan Nabi Khadir. Khadir ya, bukan Khaidir ya, namanya Khadir. Namanya Khadir, atau kalau bahasa kitanya tuh Khidir, bukan Haidir. Khidir atau Khadir. Nah, nama beliau, nama aslinya Balya bin Malkan bin Arfakhsyad bin Syam bin Nuh alaihi salam. Itu nama asli beliau, nama asli Nabi Khidir atau Khadir ya. Nah, nama Balya bin Malkan bin Arfakhsyad bin Syam bin Nuh alaihi salam, keturunan dari Nabi Nuh. Nah, cuman beliau memang diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu panjang lagi ceritanya kalau kita cerita tentang bertemu dengan Nabi Khadir, kemudian apa yang dilakukan, mungkin sudah lazim kita mendengar ceritanya. Nah, di sini maka disebutkan kata Nabi Musa, kaum Bani Israel berpendapat, akulah orang yang paling mulia di antara seluruh keturunan Nabi Adam di hadapan Allah. Namun sesungguhnya Muhammad, nah dia mengatakan Muhammad yang lahir sesudahkulah yang paling mulia, sementara aku telah hidup di alam akhirat. Seumpama hanya Muhammad sendirian saja yang masuk ke dalam surga, aku tidak akan iri. Nah, kata Nabi Musa, seandainya cuma Nabi Muhammad saja yang masuk ke dalam surga sendirian aja, aku nggak akan iri, nggak akan iri. Tapi kata Nabi Musa, tapi Muhammad masuk ke dalam
surga bersama-sama dengan umatnya, dan dia adalah orang yang pertama kali menjadi pembuka pintu surga. Ya irilah. Nabi Musa merasa dia paling mulia, ternyata lebih mulia Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sudah masuknya bersama umatnya karena Nabi Muhammad tidak mau dia masuk surga duluan. Kata Nabi Muhammad, aku tidak mau masuk surga duluan, aku mau bersama dengan umatku. Rombongan umat, gelombang umat Nabi SAW dihabiskan dulu. Kata Nabi, aku tidak akan meninggalkan, kata Nabi, tidak akan meninggalkan pintu surga sebelum seluruh umatku itu semuanya masuk ke dalam surga. Itu kata Nabi Muhammad SAW. Tidak akan, beliau tidak mau masuk surga, pokoknya dulukan dulu umatnya terus kan. Nah kemudian beliau akan menunggu di pintu surga yang sudah terbuka. Siapa lagi di antara umatnya yang belum masuk? Di daftarnya diceknya satu-satu, oh ternyata semua sudah masuk, baru nanti umat yang lain. Lamanya luar biasa. Dalam satu riwayat rombongan masuk ke dalam surga itu tuh hampir bertahun-tahun waktunya. Apalagi yang umat-umat yang kemudian, dalam satu riwayat umat yang paling terakhir masuk ke dalam surga adalah umatnya Nabi Sulaiman. Itu paling terakhir sudah, karena Nabi Sulaiman adalah nabi yang paling kaya sehingga dihisapnya lumayan banyak. Nah sebelum Nabi Sulaiman Nabi Daud ya, Nabi Daud, atau kalau orang nyebut, orang Nasrani kan nyebutnya Nabi David ya, David. Kalau kuburannya itu tuh kalau nggak salah kuburan Nabi Daud itu tuh di Israel. Jadi wajar aja, kemarin itu kan ada beberapa kakak-kakak tingkat kami yang dia itu tuh kuliah di Hadramaut Yaman, berziarah ke makam 25 nabi. Nah waktu berziarah di makam Nabi Daud, di sana dia melihat kuburan Nabi Daud dibungkus, tapi ada bintang David di sana. Bintang David itu kan bintangnya di bendera Israel itu, nah segitiga terbalik. Ya kayak gitu. Kenapa? Karena lokasinya di Israel, dan waktu ziarah ya memang nggak tenang sih ziarah di sana. Karena ketika berziarah ada juga orang Nasrani yang berziarah, ada juga orang Yahudi yang berziarah pada saat itu. Karena Nabi Daud ini kan di tiga agama ini, tiga agama besar, baik itu agama Muslim, agama Yahudi dan agama Nasrani, dia dimuliakan. Nabi Daud dan Nabi Sulaiman itu. Kemudian disebutkan di sini, lantas Nabi SAW melanjutkan perjalanannya dan naik ke langit yang ketujuh. Nah ketika itu malaikat Jibril meminta agar dibukakan pintu langit tersebut, kemudian dibukakan oleh malaikat penjaga pintu langit ketujuh tersebut. Nah kemudian ketika pintu langit itu terbuka, mereka masuk dan tiba-tiba mereka berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam al-Khalil atau Khalilullah. Nabi Ibrahim ya, Abul Anbiya, ayah daripada sekalian Nabi. Nah itu disebut Nabi Ibrahim Abul Anbiya ya, karena perjuangan Nabi Ibrahim ini luar biasa. Bayangkan saja, Nabi Ibrahim itu diasuh oleh ayah angkatnya selagi masih kecil. Nah, tapi ayah angkatnya ini itu menyuruhkan agar dia itu tuh menyembah berhala. Tidak mau, akhirnya dipukuli oleh ayahnya. Ayah angkatnya ya, bukan ayah kandungnya. Dalam satu riwayat ayah angkatnya itu. Sampai dikucilkan kaumnya, sampai dibakar lagi Nabi Ibrahim, diselamatkan oleh Allah. Seandainya kata Allah Ta'ala, hai api jadilah dingin dan selamatlah Ibrahim, maka Nabi Ibrahim akan mati juga. Matinya apa? Mati kedinginan. Seandainya tidak ada kata di dalam perkataan Allah Ta'ala, selamatlah kau Ibrahim, maka Nabi Ibrahim akan mati kedinginan. Hai api jadilah dingin, misalkan kata Allah Ta'ala seperti itu saja, hai api jadilah dingin, jadi dingin, tapi Nabi Ibrahim akan mati tetap kedinginan. Tapi apa kata Allah Ta'ala? Hai api jadilah dingin dan selamatlah kau Ibrahim. Benar, dalam satu riwayat diceritakan Nabi Ibrahim keluar dari api tersebut dalam keadaan menggigil, tapi tidak mati. Menggigil, badannya utuh, tidak ada sama sekali yang terbakar. Itu cerita Nabi Ibrahim. Belum lagi Nabi Ibrahim waktu itu tuh menikah dengan siapa, Siti Sarah, kemudian menikah lagi yang kedua kan, ibunya dari Nabi Ibrahim. Kemudian diuji oleh Allah Ta'ala, tawakalnya luar biasa, sudah mendapatkan anak pertama, diberi nama Ismail, dimimpi lagi kata Allah Ta'ala, sembelih anakmu, sembelih Nabi Ismail. 2 kali 3 hari bermimpi, dan itu ternyata benar dari Allah Ta'ala. Dibawanya lah Nabi Ismail tersebut. Bayangkan, diuji, benar-benar diuji. Nah ketika itu apa, sudah diuji seperti demikian, mau disembelihnya Nabi Ismail, waktu itu sudah terpenggal, sudah
terpenggal sudah. Tapi waktu dibuka matanya ternyata yang terpenggal adalah kambing kibas. Nabi Ismail diselamatkan, terpindah tubuhnya ke sebelahnya. Nah pada saat itu dibacakanlah oleh malaikat Jibril, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nah itu sejarahnya, sejarah takbir tersebut. Nah ini waktu itu bertemu dengan Nabi Ibrahim yang duduk di sebuah kursi yang terbuat dari emas di depan pintu surga. Nah itu Nabi Ibrahim. Beliau menyandarkan punggungnya di Baitul Ma'mur. Saat itu Nabi Ibrahim sedang didampingi oleh sekelompok kaumnya. Lantas baginda Nabi berucap salam dan dijawab salam tersebut oleh Nabi Ibrahim. Kemudian kata Nabi Ibrahim, selamat datang wahai anakku dan Nabi yang saleh. Lantas Nabi Ibrahim berpesan, wahai Muhammad, perintahkanlah kepada umatmu agar memperbanyak tanaman dan perhiasan surga, karena sesungguhnya tanah itu sangatlah bagus dan subur. Apa maksudnya? Akhirnya bertanya Nabi SAW kepada Nabi Ibrahim, apa itu tanaman surga wahai Nabi Allah? Maka disebutkan oleh Nabi Ibrahim, sesungguhnya tanaman surga tersebut adalah bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Makanya dalam hadis Nabi SAW, barang siapa yang membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar satu kali saja, itu pahalanya lebih besar daripada langit dan seisinya. Langit bumi seisinya itu seluruhnya itu langit bumi seisinya semuanya itu tuh lebih besar membaca satu kali saja. Makanya perbanyak baca tasbih itu tuh Kalau subhanallah aja gimana? Cukup, boleh subhanallah. Kita selesai baca, selesai sholat kan subhanallah alhamdulillah, habis itu Allahu akbar, cukup, gak apa-apa, yang penting itu diamalkan dan istiqomah. Itu pesan daripada Nabi Ibrahim. Dalam satu riwayat Nabi Ibrahim ini beliau tidak pernah makan sendiriannya. Beliau makan itu tuh selalu dengan orang. Nah bahkan beliau mau berjalan sebanyak atau sejauh beberapa kilometer untuk mencari orang untuk makan. Akhirnya pada saat itu Nabi Ibrahim pernah berdoa, rasanya pernah kami ceritakan juga. Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, aku ingin menjamu seluruh manusia di dunia ini. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kamu akan kuberi salah satu di antara butiran, yang butiran ini kau lemparkan ke laut, dan setelah itu kau akan mampu untuk menjamu seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Dapat butiran tersebut, dilemparkanlah ke laut sehingga air laut menjadi asin. Nah akhirnya apa? Seluruh manusia menikmati yang namanya garam. Nah garam itu dalam satu riwayat adalah salah satu doa daripada Nabi Ibrahim. Nah itu diceritakan. Nah kemudian di sini disebutkan baginda Nabi SAW lantas masuk ke Baitul Ma'mur. Ini di langit ke-7 ya, Baitul Ma'mur. Beliau masuk bersama dengan golongan yang memakai pakaian putih dan golongan yang memakai pakaian kusam dilarang masuk mengikutinya. Artinya masuk dengan orang-orang yang berpakaian putih pada saat itu. Kemudian baginda Nabi mengerjakan sholat di Baitul Ma'mur bersama-sama dengan orang mukmin. Nah, makanya di sini disebutkan Baitul Ma'mur merupakan suatu tempat yang setiap harinya dimasuki 70.000 malaikat yang tidak pernah keluar kembali hingga hari kiamat. Dan sesungguhnya Baitul Ma'mur tersebut tegak lurus dengan Ka'bah. Artinya, misalkan ini Ka'bah, ini di atasnya pas Baitul Ma'mur, pas berpapasan dengan Ka'bah. Itu tuh Baitul Ma'mur. Tegak lurus dengan Ka'bah. Seumpama sebuah batu, ini seumpama ya, sebuah batu dijatuhkan dari Baitul Ma'mur, maka akan terjatuh tepat di atas Ka'bah. Nah itu pas berpapasan dengan Ka'bah. Artinya kiblatnya para malaikat disebutkan di situ. Apabila sudah masuk ke Baitul Ma'mur, maka tidak akan keluar lagi. Tepat di Baitul Ma'mur tersebut merupakan akhir daripada perjalanan para malaikat. Nah, akhir dari perjalanan para malaikat itu di Baitul Ma'mur. Kemudian baginda Nabi SAW dibawa naik lagi ke Sidratul Muntaha. Nah, di Sidratul Muntaha ini
dibawa naik lagi. Akhir perjalanan para malaikat itu di Baitul Ma'mur, langit ketujuh. Atas langit ketujuh sedikit Baitul Ma'mur, naik lagi sedikit Sidratul Muntaha. Di tempat itulah akhir dari semua amal manusia naik dari bumi, lalu berhenti di Sidratul Muntaha tersebut. Takdir diturunkan dari ketinggian dan berhenti, artinya takdir-takdir itu juga ditetapkan di Sidratul Muntaha. Nah, apa sih Sidratul Muntaha itu? Nah, di sini disebutkan di dalam kitab ini, Sidratul Muntaha adalah sebuah pohon atau sebatang pohon, dari tunasnya mengalir beberapa sungai yang airnya sangat bening dan tidak pernah berubah. Ya, seperti pohon kayak gitu. Tapi bagaimana bentuknya? Ya, namanya seperti pohon, kita jangan menganggapnya juga pohon, berarti seperti pohon bentuknya. Kemudian baik bentuk maupun rasanya, artinya tidak pernah berubah baik bentuk maupun rasanya. Di sini juga mengalir sungai yang terbuat dari susu yang tidak pernah berubah rasanya. Ada pula sungai yang dari madu yang sangat bersih dan bening. Nah, kemudian dalam satu riwayat ketika naik ke Sidratul Muntaha, maka Nabi SAW sempat melihat malaikat Jibril menampakkan wujud aslinya. Nah, sebelumnya itu kan wujudnya seperti seorang laki-laki saja, mulai dari perjalanan awal terus sampai ke Palestina, dari Palestina naik terus, itu menampakkan diri sebagaimana seorang laki-laki saja. Namun ketika Nabi SAW bersama malaikat Jibril di Sidratul Muntaha, Nabi melihat sosok asli daripada malaikat Jibril, yaitu memiliki 600 sayap. 600 sayap, berarti sayapnya itu tuh satu sayap ditambah lagi sayap yang lain, tambah lagi sayap yang lain, sekitar 600 sayap. Tiap-tiap sayap tersebut sanggup menutupi jagat raya, berarti luar biasa besarnya. Luar biasa, satu sayap itu menutupi jagat raya. Ini ada 600. Bayangkan aja itu berapa itu besarnya malaikat Jibril. Dan dari tiap-tiap sayapnya Jibril itu bertaburan intan dan yakut, artinya permata. Dari mana asalnya tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi SAW ketika naik ke Sidratul Muntaha, Sidratul Muntaha itu tuh kan di situ dilihatkan gambaran surga dan gambaran neraka juga di sana. Dilihatkan di dalam Sidratul Muntaha. Makanya baginda Nabi kemudian berjalan-jalan dan masuk ke area Sidratul Muntaha yang menampilkan gambaran surga. Tiba-tiba saja beliau berjumpa dengan sungai susu yang tidak akan pernah berubah rasanya. Berarti beliau bertemu lagi dengan gambaran-gambaran surga. Nah, kemudian beliau juga bertemu dengan gambaran-gambaran yang ada di neraka. Nah, kita nextkan saja. Nah, kemudian Nabi SAW ketika naik ke Sidratul Muntaha, beliau pun menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, melihat Allah Subhanahu wa ta'ala di Sidratul Muntaha. Ketika Nabi SAW menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, malaikat Jibril pun di sini tulisannya berpaling, dalam artian itu mundur. Karena tidak ada satu makhluk pun yang diperbolehkan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali Nabi Muhammad SAW. Malaikat Jibril tidak diperkenankan, malaikat Jibril tidak diperkenankan dalam satu riwayat itu. Tapi jadi pertanyaan, apakah Allah Subhanahu wa ta'ala bertempat di Sidratul Muntaha? Tidak. Di situ Nabi melihat, ingat, Nabi melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi Allah tidak bertempat di Sidratul Muntaha karena Allah tidak berhajat kepada tempat. Namanya melihat ya sama kayak misalkan kami melihat Bupati Tenggarong di TV. Melihatnya di mana? Di rumah. Melihatnya melalui TV. Nah, mungkin seperti itu. Melihatnya kebetulan di Sidratul Muntaha, tapi di mana Allah Subhanahu wa ta'ala itu bukan di Sidratul Muntaha. Melihatnya di Sidratul Muntaha. Nah, seperti itu. Insya Allah di minggu yang akan datang akan kita sambung, dan ini terjadi lagi. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada salah satu amanah yaitu melaksanakan sholat. Kemudian Nabi SAW pun kebingungan pada saat itu, bertemu dengan Nabi Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, aku tidak bisa berkata-kata apa-apa, silahkan kamu berdiskusi dengan Nabi Musa. Nah, disinilah Nabi Ibrahim memerintahkan kepada Nabi Muhammad, silahkan kau diskusi dengan Nabi Musa, bagaimana bagusnya. Nah, seperti itu.
Nah ini cerita, insya Allah nanti akan kita sambung di minggu yang akan datang. Mudah-mudahan bisa habis ya, bisa selesai ceritanya sampai kembali ke Masjidil Haram. Insya Allah akan kita sambung di minggu yang akan datang. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam kiram syai'lillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Allah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ala kulli hal. Na'udzubillahi min hali ahli nar. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil warzuqna fahman istiqamah. Innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله